Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian, Alhamdulillah kita bertemu kembali. Ya, jadi pulang dari Aceh semalam betapa agak nyata ya bahwa segala sesuatu itu ada takdirnya. Hanya dengan 8 menit saja 200, kalau dengan dari luar negeri itu 270 ribuan yang wafat, termasuk yang hilang juga banyak, kota hancur, hanya gempa selama 8 sampai 10 menit, ada air setinggi 30 meter yang terus menghanyutkan ke dalam sampai 5 kilometer. Dan banyak kisah-kisah yang betul-betul menambah keyakinan bahwa Allah lah yang mengatur semuanya. Tentang ajal tidak ada yang tertukar, siapa yang harus meninggal, ada yang datang dari Jawa ke sana, ada yang pagi itu yang punya rumahnya pergi ke kantor, keluar kota. Jadi yang meninggal yang baru datang. Demikianlah setiap orang akan meninggal pada waktunya, mendatangi tempatnya dan dengan cara yang Allah kehendaki. Adapun pembicaraan kita kali ini adalah tentang tsunami yang terjadi tahun 2024, di mana ya sekarang seluruh dunia ada tsunami. Tsunami apa? Tsunami berita, tsunami informasi ya. Betapa sekarang kita itu dibanjiri setiap waktu ya oleh banjir informasi lewat berbagai media, dan semuanya dikemas sedemikian rupa, menarik untuk dibaca, menarik untuk dilihat. Alhamdulillah, maaf. Menarik untuk disimak, tapi belum tentu bisa menguatkan iman. Handphone semakin canggih sekarang, tab semakin mudah, internet semakin cepat, semua bisa viral, berita-berita semuanya dikemas sedemikian rupa sehingga diupayakan menarik untuk dilihat, menarik untuk disimak, dan diupayakan berseri sehingga terus-menerus tidak ada berhentinya membuka HP, mulai dari anak kecil, harusnya mulai dari orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, juga yang dulu gaptek sekarang sudah tidak tidak lagi terlalu gaptek karena dibelikan HP, sampai ke anak kecil, anak-anak yang baru beberapa bulan mulai mengerti, sekarang diberikan mainannya HP yang berisi berbagai informasi. Informasi itu tidak harus berita ya, bisa hal-hal film yang menarik lainnya. Apakah kita menyadari bahwa kita ini sedang dalam banjir atau tsunami informasi? Dan hal yang luar biasanya adalah dia akan menghabiskan, mencuri waktu yang menjadi modal kita. Jadi kalau dulu mungkin yang modalnya itu rumah, tanah, kendaraan, aset-aset, tapi sekarang tsunami informasi ini bisa menghanyutkan modal kehidupan terpenting, waktu. Karena setiap kali kita melihat, mendengar, termasuk saat ini, pasti akan menggunakan waktu.
Ini aset kita karena kita diberikan waktu yang sudah tertentu. Argo kita berjalan terus berkurang, aset kita berkurang. Maka kita harus pastikan ini dalam banjir tsunami ini kita punya pegangan. Siapakah yang akan hanyut, yang rugi, yang tenggelam? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian. Kecuali, nah ini siapa nih yang bisa menghadapi banjir informasi ini? Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini pegangan kita rambu-rambunya. Jadi orang yang menggunakan waktunya itu pasti rugi, kecuali amanu, orang yang beriman, paham kebenaran. Yang kedua, wa amilus shalihat, yang mengamalkan kebenaran. Yang ketiga, tawassaw bil haq, yang saling berwasiat mendakwahkan kebenaran. Dan tawassaw bis sabr, yang saling berwasiat dalam kesabaran. 4. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Mari kita gunakan waktu kita yang intinya 2, yaitu iman dan amal soleh. Selalu pertanyaannya, ini tayangan nambah iman atau tidak? Menguatkan iman atau tidak? Karena akhlak itu berbanding lurus dengan iman. Kalau misalkan, kenapa ini di sebuah negara aparatnya kurang bagus akhlaknya, pasti kurang iman. Pasti kurang iman. Tidak ada yang paling bisa mengerem orang dalam perbuatan buruk selain takut kepada Allah. Orang takwa itu orang yang takut kepada Allah. Orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi orang-orang yang beriman itu, orang yang bertakwa itu, orang yang takut kepada Allah karena dia beriman kepada yang gaib. Allah tidak kelihatan oleh mata, tercerap oleh indera kita, tapi yakin ini Allah ada, sedang mendengarkan, sedang menyimak, memperhatikan, dialah Allah. Kita juga yakin ada malaikat yang mencatat, tidak ada yang tidak tertulis. Allah tahu isi hati. Kita juga yakin bahwa akan ada yaumal hisab, ada alam barzah. Kita yakin ruhnya ada, nanti akan dicabut oleh malaikat. Kita harus menghadapi balasan di alam barzah. Semua ini kan tidak kelihatan oleh indera kita. Kita juga harus yakin ada setan yang selalu asyaitan, yang selalu menyuruh ya'murukum bil fahsya, selalu menyuruh berbuat keburukan. Ini hal-hal yang hanya bisa dimiliki oleh orang beriman. Makanya kalau kita punya waktu, goal kita bagaimana waktu ini bisa menguatkan iman. Silakan, punya tayangan tidak apa-apa, tapi rambu-rambunya ini menguatkan iman atau melemahkan iman. Ini nambah yakin atau nambah lupa ke Allah ini. Banyak tayangan di media juga, berita-berita yang bisa menguatkan iman. Termasuk berita dunia ya, tentang kematian, tentang kenapa orang marah, kemudian ditangkap, kenapa ini nembak, kenapa ini terjadi perebutan kekuasaan. Nah, kalau kita sikapi dengan keimanan, oh, kalau Allah ngasih jabatan mudah, kalau Allah membuka aib jatuh, gitu. Jadi, oh ya,
ini pekerjaan Allah. Oh, ini walaupun tabrakan jatuh dari pesawat, ternyata tetap hidup karena Allah belum mencabut nyawanya lewat para malaikat, karena orang ini selalu ingat Allah dalam segala keadaan, walaupun menghadapi pesawat jatuh tetap tenang. Kan ada tayangan bagaimana pesawat yang jatuh di mana, di Azerbaijan, itu saya kurang paham tepatnya, tapi bapak-bapak itu terus zikir tenang, padahal pesawatnya sedang menukik jatuh dan keluar beliau dari pesawat dalam keadaan selamat. Nah, sepertinya harus meningkatkan iman. Oh, Allah melindungi. Oh, zikir itu benar-benar menjadi jalan keselamatan. Fadkuruni adkurkum. Jadi berita-berita dunia, kalau kita kaitkan dengan kekuasaan Allah, kebesaran Allah, nah itu bisa menguatkan iman. Berbagai ya, kenapa Suriah runtuh? Oh, Allah kalau akan mempergilirkan, ya walaupun bala tentaranya sedikit, sederhana, mudah saja bagi Allah menaklukkan karena semuanya juga dikuasai Allah. Sebagaimana bala tentara Fir'aun yang begitu hebat, super power, tidak pernah terbayangkan akan kalah, ternyata dibuatlah strategi oleh Allah masuk ke laut dan habis semuanya sekaligus, mudah saja. Ya, Bashar Assad juga begitu, tidak pernah terpikirkan didukung oleh negara-negara besar, tetapi kalau sudah waktunya dikolabkan oleh Allah, kolab saja. Nah, ini semua akan bermanfaat kalau membaca berita itu langsung dikaitkan dengan kekuasaan Allah. Koruptor yang ditangkap mudah saja. Oh, ternyata politik itu seperti ini. Asalnya kawan, sekarang berubah jadi lawan, ya. Yang asalnya saling menutupi, sekarang saling membuka aib. Ini banyak-banyak pelajaran. Jadi jangan terkunci oleh senang mendengar beritanya, jangan sibuk membahas beritanya, tapi sibuk bagaimana berita ini dikaitkan dengan, oh benar ya. Kalau tidak dengan iman yang seperti ini, kita dengar politikus ini bertengkar, ujungnya pada tua terus meninggal. Terus bawa apa ya? Bawa apa? Atau kemarin juga di Pendopo, di sana banyak foto-foto para gubernur Belanda dulu yang pernah ada di Aceh. Di mana mereka fotonya ada, pendoponya masih ada, tapi gubernurnya udah di mana, udah di kubur. Wah, udah itu kalau tidak punya iman, tidak punya amal soleh, potretnya dipajang padahal yang bersangkutan sedang menghadapi azab kubur yang berat buah dari perbuatannya. Nah, harus ke sana. Jadi kita tidak terbuang waktunya. Oh ya, oh ya, ini kekuasaan Allah. Oh ya, kalau Allah menghendaki. Oh ya, kalau Allah merencanakan akan terjadi. Ya, mereka tidak ada yang punya rencana ini itu yang bekal susah. Rencananya semua baik semua, berkuasa semua. Tapi ya begitulah. Di tempat yang asalnya enak, sekarang misalkan jadi serba tidak punya, ya begitulah hidup ya. Sekejap bisa berubah, sekejap bisa berubah. Tapi bagi orang yang beriman, ya apa saja yang Allah takdirkan, ya tidak apa-apa. Memang kita milik Allah, kita ini dalam kekuasaan Allah, mau diangkat, diturunkan, diberi, ditahan, diambil. Mau kita ditakdirkan ada yang memuji, ada yang mencaci, sehat, sakit, ya terserah yang punya diri kita ya. Semuanya baik, yang penting kita menjadikan semua kejadian ini penguat iman kita. Yang kedua adalah kalau baca berita ini, saya nonton ini 10 menit nih, jadi amal soleh tidak. Ada nonton film, ada nonton berita, ada breaking news, ada ceramah, ada Quran. Nah, periksa saja berapa menit nih saya baca. Kalau baca Quran, berapa menit sehari? Baca terjemah Quran, berapa menit? Mendengar ceramah, berapa menit? Dengar lagu, ada yang masih suka lagu tuh. Berapa menit? Tengah bodor-bodor, kan ada bodor-bodor ya di
medsos tuh di tayangan, atau hobi berapa menit, ayo dihitung semuanya, semuanya itu akan dihisap di akhirat. Tidak ada yang tidak dihisap, semua kita nanti harus mempertanggungjawabkan tiap tontonan. Allah melihat apa yang kita lihat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu khianat mata dan apa yang disembunyikan di hati. Jadi ketika kita lihat sesuatu di medsos, mata melihat, Allah juga tahu, ya. Lalu apa efeknya di hati kita, Allah juga sangat tahu. Nah, setan itu selalu mengajak kita ya'murukum bil fahsya, menampakkan baik yang jelek, menampakkan baik yang buruk, menampakkan bagus yang jelek, menampakkan menguntungkan yang merugikan, menampakkan bekal membahagiakan sesuatu yang menyengsarakan. Pokoknya dibulak-balik. Setan itu kendaraannya nafsu. Nah, makanya tayangan-tayangan ini aslinya lebih banyak disukai nafsu. Surat Yusuf 53 ya. Benar, bahwa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu'i, ya. Inna nafsa la'ammaratun bisu'i. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada kejahatan, ke perbuatan-perbuatan yang Allah tidak sukai. Jadi kalau kita buka HP terus, buka ini, buka itu, lihat ini, lihat itu. Tapi ketika giliran ada bacaan Quran, ada ceramah, ada ayat, ada hadis, ada ulama, di skip. Rasanya berat mendengarkan, walaupun sedikit, pada setengah menit juga tidak, ya. Pernah ada yang cobalah kalau tausiah itu katanya jangan lebih dari semenit. Padahal antangnya dengan belanja online, antangnya itu berjam-jam. Ya begitulah. Maka selalu tanya, ini teh nambah amal atau nambah dosa? Ini amal, saya lihat ini jadi pahala atau jadi dosa? Jadi Allah suka atau jadi Allah murka? Selalu tanya, maka tidak ada salahnya kalau kita merasa ini bekal godaan setan nih, baca-baca terus. Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah supaya kita dikuatkan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat fatarkal munkarat. Minta supaya kita diberi kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan dijauhkan dari kemungkaran-kemungkaran, ya, dimudahkan meninggalkan kemungkaran. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, hamba berlindung kepada min mungkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Minta kepada Allah supaya kita dilindungi dari mungkarnya akhlak, amal, dan hawa nafsu. Ayo hadirin, terus-menerus ini kita akan berkaitan dengan handphone, dengan TV, dengan berbagai acara di medsos. Banyak yang tenggelam itu, tenggelam. Ngobrol dengan suami, istri jarang, di meja makan juga udah pegang HP terus. Di mana-mana HP, HP, HP saja. Ya, bukan berarti tidak boleh, tetapi ini menarik kemarin seseorang yang mengadakan kerjasama dengan Jepang. Sebelumnya ini pemerintah ini kerjasama, tapi masa pemerintahannya berakhir. Kemudian masuk ke pemerintahan baru, pejabat baru. Langsung berhenti itu kerjasama dengan Jepang. Penyebabnya sederhana. Pada waktu rapat, yang dari Indonesia ini sibuk buka-buka HP. Batal itu langsung. Karena katanya bagi orang Jepang kalau sedang bicara serius yang cuma setengah jam, sibuk buka-buka HP, itu berarti kurang serius. Batal itu kontraknya. Katanya begitu. Ya, kita cobalah rekan-rekan sekalian di rumah kalau sedang ketemu keluarga. Tentu di antara kita ada yang memang menjadi harus pegang HP karena punya tanggung jawab
dan penting untuk mengambil keputusan. Ini relatif, ini yang bisa menilai nafsu ya, yang bisa menilai maksudnya diri sendiri. Apakah ini nafsu, amal soleh, atau amal salah. Nah, bagus sekali kalau setiap kali kita buka HP, kita minta tolong Allah supaya kita dikuatkan hanya melihat yang baik-baik, hanya yang jadi amal. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Masya Allah. Nah, rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan yang ketiga adalah tawasobil haq. Kita gunakan waktu kita ini untuk saling berwasiat, ya. Kita perlu untuk terus mendapat input, mengetahui kekurangan, kesalahan kita, sehingga kita bisa memperbaiki diri. Dan kita pun harus punya semangat menggunakan waktu menjadi jalan orang lain jadi lebih baik. Bukankah nanti di alam barzah salah satu yang akan mengalir terus adalah ilmu yang manfaat, ya. Jadi jangan sampai kita hanya sibuk saja ingin menjadi baik, tapi lupa kita ingin menjadi baik supaya kita jadi jalan kebaikan bagi yang lain. Balighu anni walau ayat, sampaikan daripada walaupun satu ayat. Tapi ya jangan lupa bahwa kekuatan dari berdakwah itu adalah ketika kita berusaha mempraktekannya pada diri kita sendiri. Dan yang terakhir, tawasobisor, memang kita harus bersabar menggunakan waktu ini. Sabar kita tahu ada dalam sabar ketika menjauhi maksiat, ini yang terberat. Sabar ketika melakukan taat, sabar ketika menghadapi musibah, dan ada yang menambahkan seorang ulama, yaitu sabar menyikapi perbuatan, perkataan orang ketika sedang berdakwah. Jadi di rumah perlu kesabaran, tidak hanya menjauhi maksiat, tidak hanya sedang taat, tidak ketika ada musibah, tapi ketika kita mengajak orang kepada kebaikan, kita harus bersabar dengan reaksi orang. Tidak semua orang senang diajak untuk berubah menjadi baik. Akan ada penolakan, ada adu argumen, ada penghinaan, bahkan ada pembeberan aib kita. Wah, kamu aja. Ini ada seseorang yang mulai terjun ke dakwah dan ternyata dulunya banyak foto-foto sebelum hijrah dibuka lagi. Waduh, saya itu harus bagaimana, saya sudah minta ke TV supaya tidak ditayangkan. Mintanya ke Allah, ya, dengan taubat yang sungguh-sungguh. Mudah bagi Allah untuk membulak-balikan hati produser manapun. Kalau Allah mau tutup, ya tutup. Kalau Allah mau menghapuskan, ada jalannya terhapus. Nah, ini kesabaran di dalam menyikapi amar ma'ruf nahi mungkar. Ini serius ini ya, di rumah juga perlu sabar. Kepada pendamping hidup sabar, ke anak-anak sabar, ke teman-teman sabar. Kita akan mendapatkan reaksi, ya, reaksi dari orang-orang yang memang jadi jalan ujian bagi kita. Caranya adalah jangan fokus melihat mereka, tapi mereka adalah jalan dari Allah untuk menguji keistiqomahan kita di dalam tawasobi sober. Baik, kita akan ngobrol. Ayo, silakan. Siapa nih? Ya. Baik, Kak. Izin membacakan pertanyaan dari medsos. Ya, silakan. Izin dari Instagram. Assalamualaikum AA. Bagaimana caranya mengikhlaskan anak yang sudah meninggal? Apakah benar nanti orang tuanya dijemput oleh anak yang sudah meninggal? Ya, anak ini relatif ya. Ada yang masih kecil, belum punya dosa.
ada anak, saya juga anak-anak ini ya, walaupun sudah tua begini. Mungkin yang dimaksud anak yang belum balik ini ya. Jadi memang mengapa anak meninggal? Karena memang telah ditetapkan oleh Allah usianya sebegitu ya. Hanya diberi kesempatan di dunia ini 7 tahun, 6 tahun, 3 tahun, dan memang itu yang sudah direncanakan oleh Allah. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya, dan jikalau datang saat yang ditetapkan oleh Allah, tidak bisa diakhirkan, dimajukan walaupun sekejap. Jadi tidak ada orang meninggal kecuali karena memang sudah waktunya. Lalu meninggal akan ada di tempatnya, kemana nanti akan ke sana, dan dengan cara yang ditetapkan Allah. Ingat anak, langsung ingat Allah. Oh, ini anak ciptaan Allah, ini anak milik Allah, ini anak ada dalam genggaman Allah. Allah lebih sayang ke anak ini daripada kita sebagai orang tuanya. Anak ini memang dititipkan untuk batas tertentu dan menjadi ladang pahala. Benar, mendapatkan beberapa keterangan bahwa yang anaknya wafat, insya Allah kalau ridho akan ada ganjaran yang besar ya. Coba carikan hadis saya supaya lebih detail. Tapi seperti itulah kurang lebih, bahwa tidak dirugikan ujian bentuk apapun, karena setiap ujian pasti membawa kebaikan. Kalau ridho terhadap takdir, disikapi dengan sikap yang Allah sukai. Ya Bu, insya Allah. Silakan. Oke. Baik, izin sedang dicarikan. Ya, enggak. Ya, itu medsosnya. Kalau hadisnya ini ada. Baik, Ini hadisnya ya. Hadis Imam Tirmizi. Jika anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah berfirman kepada malaikatnya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku. Mereka menjawab, ya. Allah bertanya lagi, kalian telah mencabut buah hatinya. Mereka menjawab, ya. Lalu Allah bertanya, apa yang dikatakan hambaku? Mereka menjawab, malaikat menjawab, ia memujimu dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku sebuah rumah di surga. Namakanlah rumah itu Baitul Hamd, rumah pujian. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ahmad. Lalu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, tidaklah seorang Muslim memiliki 3 anak yang meninggal dunia sebelum mencapai balik, kecuali Allah memasukkan mereka ke dalam surga dengan rahmat Allah kepada anak-anak tersebut. Di antaranya itu. Jadi bisa menjadi sebab bagi orang tua yang ditinggalkan anaknya, asal orang tua itu ridho dan sabar. Begitu ya. Baik, izin melanjutkan pertanyaan. Ya. Assalamualaikum. Bagaimana cara berbakti dengan orang tua yang sudah meninggal? Kita berusaha jadi anak soleh, soleha. Kita perbaiki diri menjadi ahli takwa dan banyak berdoa, maka doa itu akan sampai, benar-benar sampai. Kita juga bisa bersedekah, berwakaf, beramal jariah atas nama orang tua kita. Kalau orang tua sudah berniat haji dan kita haji, kita bisa menghajikannya. Lalu jaga silaturahim dengan keluarga dari ibu, keluarga dari bapak, sahabat-sahabatnya. Perbaiki silaturahimnya, sering berkunjung, berkirim hadiah, bantu, itu bagian dari berbuat baik kepada orang tua. Kalau orang tua punya amalan, misalkan senang bersedekah tiap subuh, tiap Jumat,
atau senang berbagi, itu lanjutkan kebaikan-kebaikannya sehingga berlanjut terus pahalanya juga. Di antaranya itu, ya. Baik, Kok nggak masih selesai? ada ya, bagaimana Ya, lanjut. Ada lagi kah? dari Instagram, Iya. Pak Ustadz, hukumnya bayar hutang dengan hutang dari orang lain, bagaimana? Mungkin membayar hutang tapi dia menghutang dulu gitu. Bagaimana hukumnya? Membayar hutang dari hutang orang lain, Oh, dia berhutang juga ke yang lain. Itu gitu, Pip. mungkin meminjam meminjam untuk bayar hutang. Ini ya, memang sebisa mungkin kita jangan berhutang. Sekuat tenaga minta kepada Allah supaya kita tidak berhutang. Kita usahakan sekuat tenaga untuk bisa melepas aset-aset apa. Nah, kalau sudah doa tetap kepepet dan ini bukan untuk konsumtif, ya itu betul-betul harus betul-betul minta tolong kepada Allah supaya secepatnya kita bisa melunasi. Sebetulnya yang bisa melunasi hutang itu hanya Allah juga, ya. Kalau Allah mau melunasi sebesar apapun hutang, ya lunas. Tapi kalau Allah tidak menolong, walaupun hutangnya kecil, ya tidak lunas-lunas. Tergantung minta tidak kepada Allah uh, untuk untuk tidak berhutang. Dan ada doa-doanya sebentar cari ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min qalabatid daini wa qahrir rijal. Itu doa-doa yang harus dipanjatkan. Allahumma qini bihalalika an haramika, itu juga diantaranya ya. Ada doa-doa yang betul-betul menghibah supaya kita tidak terkena hutang. Kalau sudah punya hutang, bayar sekuat tenaga. Memang ada yang jatuh temponya sekarang, ini ada yang ngasih 2 bulan lagi, aslinya sih tidak dianjurkan. Ya, kalau baca di sini tidak dianjurkan, karena berhutang jadi seperti menggali lubang, menutup lubang. Yang paling bagus adalah banyak tobat, luar biasa. Tobat kepada Allah. Allah melihat ini orang tobat atau tidak. Gini, Allah tahu persis semua keperluan kita, semua keadaan kita. Allah tahu kapan yang jatuh tempo, mana yang harus dibayar. Dan Allah melihat kegigihan kita untuk minta ampun, kegigihan kita untuk menghibah, minta dibayarkan, ketakutan kita kepada Allah karena hutang. Jangan sampai kita hanya sibuk memikirkan hutang ke orang, tidak sibuk memikirkan hutang ke Allah. Karena mudah sekali bagi Allah melunasi hutang, baik terbayangkan maupun tidak terbayangkan oleh kita jalannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Apapun persoalan yang termasuk hutang ini ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Mudah bagi Allah ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang hatinya tawakal ke Allah, mendampingi kesempurnaan ikhtiar dan doanya, fahuwa hasbuh, Allah cukup. Maka saran A itu adalah harus banjir air mata tobat, karena ini kepahitan diundang oleh dosa. Jadi di penghujung malam tuh harus menangis. Ya, memang kita harus pikirkan syariat membayar hutang, tapi tidak akan terbayar kalau Allah tidak membayarkan. Harus bersandar ke Allah. Ya, ada lagi, Pip? Baik, dari Zoom ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izin, saya merasa senang melihat hubungan
yang sangat baik antara A Agim sebagai kakak dan A Deda sebagai adiknya. Tahu Pertanyaannya, dari mana? Ini siapa yang memiliki di? nggak ada namanya. Izin melanjutkan pertanyaannya. Apakah hubungan baik tersebut dijalin dari mulai kecil? Karena yang saya temui seringkali antara kakak laki-laki dan adik laki-laki sering terjadi persaingan. Bagaimana solusinya mengatasinya agar terjadi kerukunan dan kekompakan di antara keduanya? Jazakallah khair. Ya, saya sayang sekali sama adik. Yang nggak kepikiran. Habis gini juga maunya teh pasti pengen telepon aja. Pengen tanya kabarnya, kesehatannya. Ya, tukar pikiran. Kangen. Ini lah beberapa hari nggak ketemu. Ya, adik ada dua. Satu sudah wafat. Jadi, dan dari kecil memang orang tua melatihnya untuk selalu bareng ya, saling membantu, saling menolong, walaupun tentu tidak selalu seideal yang diharapkan, tetapi beriring dengan usia, beriring dengan ilmu yang didapat, beriring dengan keimanan yang mudah-mudahan semakin meningkat, menjadi lebih terasa indahnya persaudaraan itu. Ya, sangat ingin keluarga semua bisa kumpul di sorga nanti. Adik kakak, orang tua, sanak saudara. Gitu. Ada mana? Ada nggak di sini? Coba dicek. Biasanya ada juga. Hmm, tidak ada. Lanjut, Lain lanjut. waktu kita undang. Ya. Tapi menyimak biasanya ada pagi-pagi begini. Ayo, ada lagi, Pip. Itu Ya, siapa? baik, Kak. Dud, ada Dud nih. Dud, apa kabar Dud? Kita udah lama nggak ngobrol. Dari siapa aja? Ada Ndud, ada Zaki, mana lagi ada Dokter Asep. Dud, apa kabar Dud? Halo, Assalamualaikum, Mak. Wah, udah lama tidak ngobrol ya. Waalaikumsalam, Mak. Waalaikumsalam. Waduh, Ndud, apa kabar? Sehat, Pak. Sehat, sehat Ndud. Alhamdulillah sehat, Pak. Hanya lowbat aja nih. Oke. Ya, lagi di mana Itu itu, Pak? bagaimana Ndud? Teh Iso, sehat Teh Iso? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, salam dari AA. Ya. Ya, pasti, Pak. Nah, Dokter Asep tuh, Dok, apa kabar? Alhamdulillah, alhamdulillah, saya. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Andud. Sehat, Alhamdulillah, Dok. alhamdulillah, Kemarin A tidak menyimak karena ada juga ceramah. Kemarin membahas apa? membahas kajian medis manfaat madu pada diabetes, A. Apakah madu itu berbahaya atau bermanfaat? Boleh juga lah. Ya, Tambahkan. Karena A juga sudah umur 63 ini udah mulai pre katanya. Ya. ya prediabetes ya. Iya. Ya. Gimana madu tuh? Dari beberapa penelitian, sebetulnya kalau kita lihat unsur yang paling dikhawatirkan dari madu itu kan kandungan glukosanya yang bisa menimbulkan kalori yang lebih tinggi daripada gula pasir atau gula putih. Nah, kalau kita berbicara dengan kalori, sebetulnya sangat mudah untuk disiasati. Ketika kita mempunyai jatah misalnya satu hari itu 1.500 kalori, tinggal dikurangi saja jatah tersebut dengan madu. Madu yang dianjurkan untuk penderita diabetes adalah low dose honey. Dari 4 literatur yang kredibel, di sana dikatakan madu untuk diabetes itu bermanfaat dalam dosis rendah. Berapa yang dimaksud dengan dosis rendah itu? Ada yang mengatakan 10 gram per hari, ada yang mengatakan 15, dan ada yang mengatakan juga 25 gram per hari. Kalau kita konversi ke dalam ukuran, kurang lebih 5 gram itu adalah 1 sendok teh. Jadi dalam sehari itu bisa antara 2 sampai 5 sendok teh.
Nah, ketika dikonsumsi, sebetulnya kita tinggal mengambil saja jatah kalori dari makanan yang lain, dikonversi dengan madu. Karena ada beberapa manfaat dari beberapa penelitian yang sudah di-approve gitu. Yang pertama, yang kaitan langsung dengan insulin. Yang pertama adalah memelihara keutuhan sel beta di pulau Langerhans yang memproduksi hormon insulin. Jadi tidak mudah rusak pabriknya begitu. Yang kedua adalah meningkatkan sensitivitas. Jadi insulin itu lebih gesit bekerja, mungkin simpelnya seperti itu. Dan yang ketiga adalah penerima insulin yang ada di dalam sel sebagai gemboknya gitu. Jadi memudahkan insulin itu untuk nempel di namanya itu reseptor insulin di dalam sel. Jadi lebih peka. Nah, itu 3 keuntungan langsung yang berkait dengan insulin dari madu itu, A. Nah, kaitannya dengan hal-hal lain banyak, A. Nah, teman-teman sekalian, jadi Allah menciptakan madu pasti ada hikmahnya. Kalau Al-Quran sudah mengatakan madu itu ada manfaatnya, tinggal kita ternyata tinggal tahu bagaimana ukurannya ya. Iya, betul, A. Bukan madu dengan gula, kecuali madu palsu yang suka banyak gulanya. Nah, itu bahaya Iya, mungkin. betul. Iya, bahaya, A, karena beberapa produsen mungkin yang tidak bertanggung jawab memberikan lebah itu, makanannya itu berupa gula langsung, bukan dari nektar, gitu. Ya, alhamdulillah kita sudah mempunyai Indonesia itu banyak penelitian tentang madu tualang atau madu sialang, A. Kalau di luar negeri banyak madu sidar, banyak madu manuka, begitu. Di Indonesia kita sudah punya banyak penelitian tentang madu sialang, yaitu madu yang dari Sumatera, A, dan Semenanjung Malaya, A. Alhamdulillah, itu risetnya banyak. Oh, kita punya, ini MQ Afiat punya produk ini enggak? Oh iya, A. Yang kita pakai yang sejak bertahun-tahun gunakan itu kan madunya jenis madu sialang. Oh, iya, Sialang. itu anak-anak enak karena ada asam-asamnya dikit katanya. Ya, itu warnanya lebih pekat daripada madu monoflorar, artinya memang kandungan flavonoidnya itu diduga lebih banyak lagi. Jadi madu sialang itu salah satu madu Indonesia asli, ada juga di Semenanjung Malaysia gitu yang sudah banyak sekali penelitiannya itu. Alhamdulillah tuh kalau gitu kita jadi lupa nih udah lama nggak bahas yang gini-ginian ya. Iya, iya. Nah, kan kalau madu manuka Selandia Baru mahal, Ya, mahal. Selandia Baru. Laras, Sidar juga mahal, Cider juga bisa waduh juta-jutaan jutaan. Ya. kilonya. Ya. Kalau madu sialang masih mudah dan mungkin tubuh orang Indonesia akan cocok dengan madu Indonesia atau gimana tuh? Kemungkinan begitu, kemungkinan besar karena di mana dia hidup biasanya dia beradaptasi dengan lingkungan termasuk juga masalah nutrisi begitu, sehingga kita anjurkan menggunakan madu yang betul asli begitu karena benefit itu baru didapat ketika yang diteliti itu mirip-mirip gitu ya, mirip-mirip dengan apa yang kita konsumsi gitu. Bagusnya pagi, siang, malam minum madu tuh. Kalau dari beberapa metodologi penelitian yang disampaikan, ada beberapa waktu. Waktu yang pertama adalah ketika peak time. Jadi ketika tubuh itu betul-betul lagi butuh-butuhnya gitu ya, lagi butuh-butuhnya. Biasanya antara jam 11 sampai jam 2 siang. Nah, bagaimana pada orang diabetes? Bagusnya memang pada peak time itu dikonsumsinya. Kemudian kalau misalnya pada rest time itu resikonya lebih besar, begitu ya. Kalau Tidur lah kurang bagus ya. ya, ya begitu, Jadi kalau yang saya baca begitu, Pagi juga kan ya mungkin boleh dok persiapan. Iya betul, pagi juga sebagai salah satu faktor substitusi kalori. Jadi yang biasanya sarapan atau minum pagi itu misalnya minum teh manis, ya manisnya itu diganti dengan madu gitu. Ketika siang hari misalnya mengkonsumsi minuman manis juga ganti pemanisnya itu dari madu. Alhamdulillah ya. Nah ini tambahan ilmu nih kawan-kawan. Jadi pertama usahakan madunya madu yang terjamin keasliannya. Betul, Ini betul. Pengaruhnya besar.
Karena jangan sembarang ini madu orang sembarang jual. Nah, kita nggak paham orang awam ya. Padahal itu ternyata dicampur gula atau ternyata lebahnya dikasih makanan gula gitu. Ya, ada seperti itu, A. Itu lebahnya kurang pinter itu. Ya udahlah terserah ya. Yang kedua, dosisnya jangan berlebihan ya. Walaupun madu itu manfaat, tapi segala yang berlebihan akan tidak bermanfaat, bahkan mudarat semua yang berlebihan. Yang ketiga adalah waktu ya. Dosisnya disesuaikan. Sesendok kecil ama dok. Oh, berarti 5 gram kirang Oh, langkung, lima. A. 5 gram. Tahu tuh ya. Ya, Jadi kurang lebih 5 apa gram. yang bagus? Sendok kecil, sendok makan, atau sendok tembok? Ukuran dari beberapa penelitian itu gram, A, sebetulnya. 10 gram, 15 gram, paling tinggi itu 25 gram. Paling tinggi itu. Nah, 5 kita gram sebesar ya, apa? sekitar 5 sendok makan, A. Wow. Sendok teh, punten, 5 sendok teh, A. Oh ya. Karena berat jenisnya kan madu itu tinggi, beda dengan air. Iya, iya, iya. Baik, baik. Memang anjurannya 1 sampai 2 sendok. Alhamdulillah ada madu jadi bisa dinikmati. Teman-teman atau bantu nih dok, Ya, kita bisa ya, mempertanggungjawabkan ya, kita juga bantu ya apa yang MK Afiat ya. yang kita bisa Siapa? sampaikan. Kemarin juga sudah kita bantu karena kita itu insya Allah ingin menebar manfaat di gerai madu DT gitu, yang kemarin itu sudah disampaikan kalau misalnya teman-teman perlu ada di nomornya itu 0888 8-nya 3 kali 02 800 800. Jadi Waduh. 08 3 kali 88 02. 02 800 800. Wah, bagus. Jadi Jadi kita nanti tiap panen, tiap ada kiriman kita umumkan ya ke jamaah. ya, Ya, insya harapannya kita benar-benar bisa tanggung jawab dunia akhirat, itu yang paling penting ya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan madu yang betul-betul bisa menjadi jalan kesehatan. ya. Karena pertanyaan tentang madu ini banyak sekali, dari 2 pertemuan kita sampaikan. Insya Allah pada MQ pagi hari Sabtu tanggal 4 Januari kita akan bahas kupas gitu, termasuk orang-orang yang telah mengkonsumsi madu aslinya itu, nah termasuk mitra kita, yang pernah sumpah tuh madunya asli atau tidak, yang dari Sumatera Selatan. Beliau insya Allah kita hadirkan juga bagaimana perjuangan memperoleh madu dari pedalaman hutan Sumatera itu sehingga sampai ke DTA. Insya Allah kita undang. Ya, teman-teman sekalian, kita gunakan kebersamaan kita ini untuk maksimal manfaatnya. Alhamdulillah ada Dr. Asep yang diberikan banyak ilmu tentang kesehatan dan dekat dengan Tibun Nabawi. Kita juga berusaha untuk ada memfasilitasi. Kalau hanya untuk nyari untung mah sepertinya bukan ke sana lah ya. Bukan dari sana. Ya, Dr. Asep juga udah kaya raya. Amin. Jadi kita menggunakan kebersamaan ini untuk fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Toh madu yang kita siapkan, kalaupun ada lebihannya nanti itu untuk keberlanjutan ya. Jangan sampai jadi macet karena kita serba digratiskan atau serba jadi tidak proporsional lah intinya. Nanti insya Allah dok kita buka hari apa, hari Sabtu yang akan datang ya? Hari Sabtu insya Allah Jam 5 sampai jam 6. Sampai jam 6. Bicara Kemudian tentang madu ya, termasuk playernya, pertanggungjawabannya, supaya kebersamaan kita ini sehat lahir wal batin. Terima kasih dok. Jazakallah. Sampai amin. Salam buat keluarga semua. Insya Allah. Nggak lama nggak kekuningan. Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Demikianlah rekan-rekan sekalian. Atau ada yang mau nanya sama Dokter Asep? Harus ke belakang dulu nih. Harus minum madu berarti sekarang lowbat nih sedikit. Tapi lemas, capek, pengen sepedahan. Gimana nih dok nih rumusnya?
Ya, baiknya mah ada take rest dulu, beberapa menit gitu, biar tubuh. Menit yang nggak jelas dok, semenit, 2 menit, 10-20. Kalau leloh itu waktunya antara 15 menit sampai 20 menit, tidur siang yang Rasulullah anjurkan. Itu risetnya juga banyak, Jadi mungkin kalau kita pengen Jam berapa rebahan itu dok? sebelum Enak. zuhur, kalau beberapa keterangan yang dikaji itu sebelum zuhur, Sebelum duhur ya, Iya. Mas. Oh. Sekarang baru pada subuh nih, nunggu duhurnya lama. Ya, istirahat aja dulu, 20 menitan, Ya, 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 terima kasih. Alhamdulillah rekan-rekan, mumpung ada Dokter Asep tuh ada 7 menit, silakan manfaatkan dok, harus ke belakang. Ya, Makasih ya baik. teman-teman, sekian dulu bersama insya Allah disambung lagi. Masih ada 7 menit dengan Dokter Asep. Fadol, izin ke belakang dok. Ya, siap, Masya Allah, Alhamdulillah. Kaji ilmu dari guru kita, sebagaimana disampaikan ada 4 pesan menyikapi bagaimana kita media sosial itu yang sudah masuk ke dalam saku kita masing-masing bisa menjadi salah satunya apakah mendekat dengan Allah atau tidak, tergantung kita mengaitkan tadi ya, andai kata kita dapat berita mengaitkan itu dengan Allah, mungkin itu juga bisa jadi penguat bagi kita. Yang kedua, kata tadi, jangan kita tersita, waktunya itu harus kita ukur begitu ya. Yang ketiga adalah bagaimana media sosial itu kita bisa menjadi ajang untuk berkontribusi kebaikan ya. Yang keempat adalah bagaimana berkontribusi untuk saling sabar dan mengingatkan pada kesabaran. Nah, Ibu Bapak semua sahabat MK Pagi, kalau kita lihat data ya, kalau kita perhatikan bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar sangat berpengaruh terhadap perilaku. Ketika kita setiap hari dicekoki dengan informasi-informasi nilai positif tentang motivasi dan lain sebagainya, maka kemungkinan emosi dan perilaku kita juga akan terbawa positif. Ada beberapa penelitian mungkin yang bisa kita menjadikan gambaran ya Ibu Bapak semua. Jadi kalau kita lihat sebuah penelitian yang dilakukan yang dimuat di jurnal Behavior Science Journal tahun 2020 mengatakan bahwa performa negatif yang terus-menerus kita lihat begitu ya dari medsos dan sebagainya itu berpengaruh terhadap meningkatnya kecemasan sampai 30%. Kemudian juga ada penelitian pada tahun 2022 di Pew Research Center dari sebuah jurnal tahun 2022 kemarin dipublish menyebutkan bahwa 69% pengguna media sosial merasa bahwa konten yang mereka lihat mempengaruhi opini dan perilaku mereka. Jadi 60%, 69% itu sebuah angka yang besar Ibu Bapak semua. Kemudian kalau kita lihat lagi bagaimana dampaknya terhadap perilaku. Jadi ketika kita melihat tayangan-tayangan yang berulang tiap hari, bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku. Di sini ada 3 kelompok penting bagaimana tayangan tersebut mempengaruhi perilaku yang kita perbuat gitu. Yang pertama adalah priming. Jadi paparan terhadap informasi tertentu memicu perilaku tanpa disadari, begitu ya. Misalnya, kita mendengar kata yang berulang begitu, tanpa disadari kita juga bisa mengatakan kata-kata tersebut. Contoh yang paling sederhana, contoh yang paling sederhana, bukan berarti negatif punten ya. Kita misalnya tiap hari itu dengar tahu bulat digoreng dadakan di mobil 500-an. Nah, itu tanpa maksud kita menghafalkan. Tapi dalam beberapa penelitian, ya ternyata hal-hal reputasi itu akan mempengaruhi apa yang kita katakan juga, begitu ya. Yang kedua adalah pengaruh informasi terhadap perilaku itu bersifat mirroring neurons. Mirroring neurons itu ketika kita terekam oleh otak terus-menerus, maka secara otomatis perilaku yang sering kita tonton itu akan mempengaruhi perilaku dan emosi kita. Ya. Yang ketiga adalah emotional contagion. Jadi emotional contagion itu adalah konten emosional yang membuat kita sedih, yang membuat kita inspiratif, dan yang mempengaruhi apa yang kita saksikan itu akan cenderung mempengaruhi suasana hati kita juga. Kita melihat tayangan yang menyedihkan, kita ikut sedih, begitu ya. Jadi ketika kita menyikapi media sosial tadi,
kita lebih bijak, dalam arti kata kita sudah dapat ilmunya tuh dari guru kita. Kalau saya diamanahi, bagaimana caranya kalau istri itu berulang-ulang, ayah tolong banjiri media sosial itu dengan konten-konten kebaikan. Jadi bagi ibu bapak mungkin yang mempunyai amanah dari Allah beberapa atau keilmuan-keilmuan tertentu, itu merupakan amanah bagi kita bagaimana membanjiri media-media sosial itu dengan konten-konten kebaikan. Supaya ini juga bisa menjadi salah satu menimbulkan efek atau dampak positif. Jadi ketika informasi yang banjir itu tsunami informasi itu konten-kontennya negatif, kita bukan hanya mencela, jangan melihat semacam itu begitu ya, tetapi bagaimana kita bisa berbuat untuk bisa membanjiri konten tersebut dengan konten-konten kebaikan. Nah, Ibu Bapak, sahabat MK pagi semua, kalau kita lihat data lagi bahwa ada pengaruhnya antara paparan atau screen time media sosial tadi, begitu ya. Ada dampaknya 1-2 jam per hari, 3-4 jam, dan lebih dari 5 jam. Penelitian di Amerika Serikat dalam Journal of Social Psychology dikatakan bahwa mereka atau remaja yang menggunakan media sosial lebih dari 3 jam per hari selama 6 bulan mempunyai 50% resiko lebih tinggi untuk perubahan perilaku. Jadi, lebih dari 3 jam sehari selama 6 bulan lebih mempunyai resiko untuk perubahan perilaku. Apa perubahan perilakunya? Ada 2 yang diteliti di sini, yaitu penurunan kemampuan bersosialisasi, dan yang kedua adalah kecenderungan meniru konten-konten yang sering dia tonton. Nah, kebanyakan kalau yang dari penelitian ini adalah konten-konten negatif, seperti bullying, ujaran kebencian, dan sebagainya. Kemudian juga penelitian di Korea Selatan yang dipublish tahun 2020 dalam Korean Journal of Digital Health, ya, mengamati pelajar yang menonton lebih dari media sosial lebih 4 jam per hari selama setahun. Hasilnya, 45% mengalami ketergantungan pada validasi individu sosial, dan 38% menunjukkan perilaku impulsif. Dan banyak lagi penelitiannya. Jadi Ibu Bapak semua, ada 4 yang guru kita tadi sampaikan kepada kita. Yang pertama adalah bagaimana setiap yang kita lihat itu dikaitkan dengan Allah. Yang kedua adalah bagaimana kita menyadari evaluasi waktu yang digunakan itu seberapa banyak. Yang ketiga adalah bagaimana yang kita tayangkan, yang kita lihat itu menjadi saling ta'awun dalam kebaikan. Dan yang keempat adalah saling menasihati dalam kesabaran. Demikian, waktunya sudah jam 6. Hatur nuhun, sahabat-sahabat MP pagi semua. Semoga kita diberikan kemudahan menjadikan alat yang kita punya ini sebagai sarana atau wasilah untuk beribadah dan berdakwah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.